memulai pelajaran, alangkah baiknya kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali dengan mata pelajaran biologi. Telah kita ketahui di pertemuan sebelumnya bahwa kebutuhan kalori setiap orang itu sangatlah berbeda, tergantung dari aktivitas sehari-hari. Untuk itu, agar kalori kita tercukupi, maka seharusnya kita mengkonsumsi zat-zat makanan yang sehat serta seimbang. Makanan yang kita konsumsi harus ada cara kerjanya, agar proses mekanik dan kimiawi dalam tubuh berjalan dengan baik. Nah, sekarang ada yang pernah membayangkan tidak? Makanan yang kita makan sehari-hari itu akan pergi kemana sih? Apakah di dalamnya melibatkan suatu bahan kimiawi? Sehingga membuat zat-zat makanan tersebut terserap di dalam tubuh. Semua itu akan kita kupas dalam materi kali ini, yaitu struktur jaringan penyusun organ dan fungsi organ pada sistem pencernaan manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan definisi sistem pencernaan makanan pada manusia dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi dari organ penyusun sistem pencernaan manusia dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan manusia melalui studi literatur. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan enzim yang berperan dalam sistem pencernaan manusia melalui kegiatan pengamatan dengan tepat. Yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan bioproses yang terjadi pada organ sistem pencernaan manusia melalui studi literatur. Yang keenam, peserta didik mampu mengaitkan struktur jaringan penyusun organ dengan bioproses yang terjadi pada sistem pencernaan manusia dengan tepat. Yang ketujuh, peserta didik mampu menyajikan laporan secara tertulis struktur dan fungsi organ sistem pencernaan makanan pada manusia dengan mengaitkan enzim yang dihasilkan melalui studi literatur. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam tubuh melalui organ pencernaan. Dalam prosesnya dibantu oleh enzim yang berperan dan mempunyai fungsi masing-masing. Sistem pencernaan berkontribusi terhadap homeostatis dalam proses penghancuran makanan menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga makanan mudah diserap dan digunakan oleh tubuh. Selain itu juga terjadi penyerapan air, vitamin, mineral, dan mengeluarkan sisa hasil pencernaan dari dalam tubuh. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa organ-organ pencernaan itu terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari rongga mulut. Rongga mulut merupakan tempat awal terjadinya pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Saat makanan masuk ke mulut, gerakan mengunyah akan mengubah makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Di dalam rongga mulut terdapat gusi, gigi, lidah, nula, dan langit-langit. Sementara itu, enzim yang ada di air liur dapat melumatkan makanan sehingga akan lebih mudah diolah. Lidah mengandung banyak papila kasar untuk mencengkram makanan karena digerakkan oleh otot lidah dan membuatnya lebih mudah untuk ditelan. Selanjutnya itu ada macam-macam gigi. Gigi seri atau incisivus berfungsi untuk memotong makanan. Yang kedua ada gigi taring, yaitu caninus, berfungsi untuk merobek makanan. Dan yang ketiga ada gigi geraham, yaitu berfungsi untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Jaringan penyusun organ mulut pada bibir tersusun oleh otot rangka yang terpendam dalam jaringan ikat fibroelastis. Pada permukaan luar bibir tersusun dari epitel berlapis gepeng dengan lapisan tanduk. Yang ketiga ada permukaan luar lidah ditutupi oleh epitel berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk. Di bawah epitel ini banyak terdapat serat-serat lurik dan kelenjar serosa serta mukosa. Selanjutnya jaringan penyusun pada saluran cerna. Yang pertama ada tunika mukosa atau lapisan lendir. Terdiri dari epitel mukosa, lamina propria, dan muscularis mukosa. Yang kedua ada tunika submukosa, yaitu jaringan ikat areolar kasar yang terdiri dari plexus Meissner dan pembuluh darah yang halus. Yang ketiga ada tunika muscularis, yaitu dua lapisan berkas serat otot polos yang terdiri dari lapisan muscularis singular dan longitudinal. Dan yang keempat ada tunika serosa, yaitu lapisan terluar dibentuk oleh jaringan areolar elastis yang relatif padat. Organ selanjutnya yaitu esofagus. Esofagus merupakan tabung otot yang berfungsi menyalurkan makanan dari mulut ke lambung melalui suatu mekanisme gerak kontraksi dan relaksasi otot polos yang dinamakan gerakan peristaltik.
Jaringan penyusun esofagus itu diselimuti oleh epitel berlapis gepeng tanpa tanduk. Organ selanjutnya yaitu lambung. Lambung merupakan segmen saluran pencernaan yang melebar. Fungsi utamanya menampung makanan yang telah dimakan, lalu mencampur dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap. Fungsi tersebut dilakukan oleh enzim dan asam yang diproduksi lambung. Saat makanan menuju ke organ selanjutnya, konsistensinya sudah menyerupai pasta atau cairan dinding lambung. Jaringan penyusun organ lambung yaitu muscularis mucosa lambung, terdiri dari 2 atau 3 lapis otot yang tegak lurus menembus ke dalam lamina propria. Sedangkan submukosa terdiri atas jaringan penyambung, pembuluh-pembuluh darah dan diinfiltrasi oleh sel-sel limfoid dan mast sel. Selanjutnya, muscularis eksterna terdiri atas serabut-serabut spiral, dan yang terakhir lapisan serosa itu terbentuk tipis dan diliputi oleh mesotel. Organ selanjutnya pada sistem pencernaan yaitu usus halus. Usus halus relatif panjang, kira-kira mencapai 6 meter, dan ini memungkinkan kontak yang lama antara makanan dan enzim-enzim pencernaan, serta antara hasil-hasil pencernaan dan sel-sel absorptif epitel pembatas. Usus halus terdiri atas 3 segmen. Yang pertama ada duodenum, yang kedua jejunum, dan yang ketiga ileum. Duodenum atau usus 12 jari berperan dalam memecah makanan dan mengolahnya. Jejunum atau usus kosong yaitu tempat pencernaan makanan dengan enzim-enzim usus halus. Sedangkan ileum atau usus penyerapan yaitu tempat diserapnya sari-sari makanan hasil pencernaan yang sudah paling sederhana. Mukosa usus halus dibatasi oleh beberapa jenis sel. Yang paling banyak adalah sel epitel toraks, sel panel, dan sel-sel yang mensekresi polipeptida endokrin. Sel toraks adalah sel-sel absorptif yang ditandai oleh adanya permukaan apikal yang mengalami spesialisasi yang dinamakan striate border. Yang tersusun atas mikrofili, fungsi sel toraks itu untuk mengabsorpsi zat sari-sari makanan yang dihasilkan dari proses pencernaan. Sedangkan sel goblet terletak di antara sel-sel absorpsi, jumlahnya lebih sedikit dalam duodenum dan bertambah bila mencapai ileum. Sel panet atau makrofag pada bagian basal kelenjar intestinal merupakan sel eksokrin serosa yang mensintesis lisosom yang memiliki aktivitas antibakteri dan memegang peranan dalam mengawasi usus halus. Organ pencernaan selanjutnya yaitu usus besar. Di sini makanan yang masuk adalah sisa-sisa dari pencernaan. Air yang terdapat di sisa tersebut akan dihilangkan sehingga konsistensinya lebih padat. Sisa makanan tersebut akan terus berada di usus besar hingga ada gerakan yang memicu pengeluarannya dari rektum. Umumnya sisa makanan membutuhkan waktu sekitar 36 jam untuk melewati usus besar. Fungsi usus besar yang pertama menyerap kelebihan air, garam-garaman, dan zat berguna yang tersisa pada zat sisa pencernaan. Yang kedua, fungsi usus besar yaitu membusukkan makanan dengan simbiosis dengan bakteri Escherichia coli. Dan yang terakhir membentuk massa feses. Usus besar ini terdiri atas membran mukosa tanpa lipatan, kecuali pada bagian distalnya atau rektum. Lamina propria kaya akan sel-sel limfoid dan nodulus limfatikus, sedangkan nodulus sering menyebar ke dalam dan menginvasi submukosa. Pada bagian bebas kolon, lapisan serosa ditandai oleh suatu tonjolan pedunculosa yang terdiri atas jaringan adiposa atau usus buntu. Organ terakhir dari sistem pencernaan yaitu anus. Anus adalah saluran pembuangan zat sisa pencernaan yang terdiri dari sphincter anus dan otot polos di dalam dan otot telik di luar. Organ ini terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya. Kontraksi rektum dapat menyebabkan rangsangan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar, dan otot-otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar. Membran mukosa yang mempunyai sekelompok lipatan longitudinal dan sekitar 2 cm di atas lubang anus, mukosa khusus diganti oleh epitel berlapis gepeng. Pada daerah ini, lamina propria mengandung plexus vena-vena besar yang bila melebar berlebihan dan mengalami varikosa mengakibatkan hemoroid. Selanjutnya yaitu enzim pencernaan. Segala makanan yang kita konsumsi akan dicerna oleh berbagai enzim pencernaan. Enzim-enzim pencernaan ini memiliki peran penting dalam proses pengolahan makanan serta penyerapan nutrisi pada tubuh. Enzim-enzim bertugas dalam memecah komponen makanan seperti lemak, karbohidrat, dan protein. Tujuannya adalah agar nutrisi yang berasal dari makanan dapat diserap ke dalam aliran darah untuk menunjang fungsi sel-sel tubuh. Macam-macam enzim pencernaan, yang pertama ada enzim amilase.
Enzim amilase diproduksi di kelenjar air liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini bertugas memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula. Saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah, kelenjar liur ini di dalam mulut akan menghasilkan amilase. Setelah tertelan, makanan tersebut akan dicerna lebih lanjut di dalam usus halus oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh pankreas. Di dalam usus, amilase terus memecah molekul zat pati hingga menjadi glukosa, yang nantinya akan diserap ke dalam sirkulasi darah melalui dinding usus halus. Yang kedua ada enzim protease. Enzim protease adalah enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino. Enzim ini diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus. Terdapat beberapa jenis enzim protease yaitu pepsin, tripsin, dan kimotripsin. Selanjutnya ada enzim lipase. Enzim lipase ditemukan di dalam ASI, fungsinya untuk membantu bayi mencerna molekul lemak. Enzim ini berperan dalam memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, atau zat gula yang mengandung alkohol. Organ tubuh yang berperan dalam menghasilkan enzim ini adalah pankreas dan lambung. Selanjutnya ada enzim maltase. Enzim ini diproduksi oleh usus halus dan memiliki fungsi untuk menghancurkan maltosa. Zat gula maltosa ini banyak ditemukan pada tumbuhan seperti biji-bijian, gandum, dan ubi. Selanjutnya ada enzim laktase. Enzim ini memecah gula laktosa dan ditemukan dalam susu dan makanan atau minuman yang terbuat dari susu. Organ dengan intoleransi laktosa seringkali disarankan untuk mengkonsumsi enzim laktase tambahan saat mengkonsumsi susu. Dan yang terakhir ada enzim sukrase. Enzim ini diproduksi oleh usus halus. Fungsi enzim ini adalah memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Proses yang terjadi di dalam mulut adalah proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Proses secara mekanik dilakukan dengan gigi dan lidah. Proses kimiawi terjadi dengan bantuan kelenjar air liur pada saat penghancuran makanan. Makanan yang telah dihancurkan pada rongga mulut dilanjutkan masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan yang terjadi dalam kerongkongan ini disebut dengan gerakan peristaltis. Makanan dari kerongkongan akan dilanjutkan masuk ke dalam lambung. Lambung atau ventriculus adalah kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri dari 3 bagian, lambung atas kardiak, bagian tengah fundus, dan bagian bawah pilorus. Di dalam lambung terjadi gerakan mengaduk-ngaduk makanan. Dinding lambung mengandung sel kelenjar yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung asam lambung yang berfungsi membunuh kuman penyakit atau bakteri pada makanan dan berfungsi mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Adapun enzim yang membantu juga yaitu enzim renin, yang berfungsi menggumpalkan kasein yang terdapat dalam susu. Enzim renin dan pepsin menunjukkan dalam lambung terjadinya proses kimiawi. Selanjutnya akan diteruskan ke dalam usus halus atau intestinum. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan paling panjang. Usus halus terdiri dari 3 bagian, usus 12 jari duodenum, usus kosong itu jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Pada usus 12 jari bermuara pada saluran getah pankreas dan saluran empedu. Selanjutnya yaitu hati. Empedu dihasilkan oleh hati dan ditampung dalam kantuk empedu. Dari empedu akan dialirkan ke usus 12 jari. Empedu mengandung garam empedu dan zat warna bilirubin.
Garam empedu berfungsi mengemulsikan lemak, dan zat warna empedu bilirubin memberikan ciri warna coklat pada feses. Pankreas. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung beberapa enzim. Enzim amilopsin atau amilase pankreas, enzim steapsin atau lipase pankreas, dan enzim tripsinogen yang akan diaktifkan menjadi tripsin. Adapun enzim-enzim yang berfungsi untuk menghancurkan makanan pada usus halus yaitu enzim maltase, enzim laktase, enzim sukrase, enzim tripsin, dan enzim enterokinase. Makanan-makanan yang telah dicerna dan sekarang siap untuk diserap ke dalam darah. Penyerapan sari-sari makanan dilakukan dalam usus penyerapan atau ileum. Pada dinding usus penyerapan terdapat villi atau jonjot-jonjot usus yang berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan diserap lebih banyak dan cepat. Dinding-dinding villi mengandung kapiler darah dan kapiler limfe. Glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral setelah diserap oleh usus halus melalui kapiler darah akan dibawa oleh darah melalui pembuluh vena porta hepar ke hati, dari hati ke jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersamaan dengan sel-sel darah merah. Sari-sari makanan yang mengandung nutrisi disebarkan ke seluruh tubuh dan akan menjadi energi pada tubuh. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan makanan menjadi feses. Di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltis menuju ke rektum. Otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus apabila feses sudah siap dibuang. Kesimpulan pembelajaran pada kali ini yaitu sistem pencernaan adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam tubuh melalui organ pencernaan. Dalam prosesnya dibantu oleh enzim yang berperan dan mempunyai fungsi masing-masing. Organ-organ pencernaan itu terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Jaringan penyusun saluran pencernaan yaitu ada tunika mukosa, tunika submukosa, tunika muscularis, dan tunika serosa. Dan yang terakhir yaitu macam-macam enzim pencernaan. Yang pertama ada protease yang berfungsi untuk memecah protein menjadi asam amino. Yang kedua ada lipase untuk memecah lemak menjadi asam lemak. Yang ketiga ada maltase untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Enzim laktase untuk mengubah glukosa menjadi galaktosa, dan sukrase untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Selanjutnya silakan untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan bersama kelompok masing-masing, dan jangan lupa untuk mengikuti post-test materi kali ini secara individu. Untuk minggu selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan fungsi kelenjar pencernaan makanan pada manusia. Untuk itu Ibu harap kalian dapat mempelajari terlebih dahulu tentang materi tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan kita kali ini telah selesai. Apabila ada yang ingin ditanyakan silakan bisa komen di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.